Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Christian Tumanulang. Di sini saya akan menjelaskan kepada teman-teman semua bagaimana cara membuat Windows aplikasi melalui program Sysap. Baik, di sini saya menggunakan compiler dari Sysap Development 4.3. Jika teman-teman memiliki compiler lainnya seperti Visual Basic 2010, 12, dan 13, teman-teman juga bisa menggunakannya karena program itu sama seperti yang lainnya. Baik, di sini saya menggunakan Sharp Development 4.3. Kita lihat. Pada tampilan awalnya, kita bisa memilih New Solution. Oke, pada tampilan New Project, kita pilih Windows Application. Dan dari Windows Application lah kita tulis nama aplikasi apa yang akan kita buat. Misalnya, karena kita di sini kan membuat konversi suhu, maka kita beri nama konversi suhu. Oke, dari sini bisa kita simpan di mana kita mau, misalnya di local disk D dengan nama suhu. Oke, lalu kita create. Nah, jika teman-teman bisa melihat di sini, ini adalah tampilan awal dari program kita. Nah, dari tampilan awal inilah terdapat dua bagian, satu source dan design. Ini source ini adalah lembar tempat kita membuat program, dan program aplikasi Windows yang akan kita buat itu kita edit di dalam desain, kita desain. Nah, pertama-tama untuk membuatnya kita harus membuat desainnya dahulu. Kita bisa memilih dari menu view tools. Nah, dari menu tools ini kita pilih Windows Form, dan sini ada banyak tools yang dapat kita gunakan untuk membuat konversi suhu. Di sini saya akan membuat konversi suhu. Lihat, kita pilih label. Nah, label sini. Oke. Nah, di setiap tools yang kita pasang ada properties masing-masing dari mereka. Nah, dari properties inilah kita bisa memasang border stylenya atau font color, semuanya bisa kita pasang. Misalnya ini kita ingin memasang warna merah, bisa dengan background, maksud saya image. Jika punya gambar, teman-teman juga bisa memasukkannya. Lalu pertama di sini kita akan mengubah namanya. Di sini kita buat judulnya yaitu konversi suhu. Bagaimana peletakannya itu bisa kita atur di sini. Oke, setelah itu kita masukkan nilai. Nilai yang dimaksudnya adalah nilai suhu awal dari jenis suhu yang akan kita konversikan. Namun di sini saya juga akan menggunakan combo box. Maksud saya radio button. Apa guna radio button? Untuk memilih salah satu jenis. Jadi inputannya itu dalam bentuk jenis apa, bisa kita atur di sini. Nah, cara editnya bisa kita geser-geser. Di sini saya akan menggunakan 4 radio button.
tampilan lebih lebar, kita bisa menariknya seperti ini. Lalu di sini kita bisa memberikan nama, untuk misalnya untuk radio badan 1 itu untuk suhu Celcius. Lalu untuk yang kedua ini misalnya kita masukkan suhu Fahrenheit. Lalu untuk yang ketiga ini misalnya kita masukkan suhu Reaumur. Dan terakhir kita masukkan suhu Kelvin untuk radio badan 4. Nah, langsung saja. Oke. Nah, dari sini kita masukkan ini merupakan label atas inputan yang akan kita masukkan. Inputan itu kita simpan dalam bentuk text box. Ini adalah text box yang pertama. Setelah itu tentu kita memiliki outputnya itu bisa kita simpan dalam bentuk text box juga. Nih. Dari sini setiap text box outputnya ini bisa kita beri label untuk nama masing-masing mereka. Bisa sini kita beri label atas nama Celsius. Jadi setelah dikonversikan, hasil konversi dari Celsius kita simpan di sini. Yang kedua untuk Fahrenheit, tutup sini. Nanti kita beri nama, lalu di sini dan juga di sini. Maaf, ini salah saya. Maksud saya adalah memberi label. Oke, di sini kita beri label. Oke, kita lanjutkan dari label ini. Jadi kita setting. Dari sini kita edit label kita atas nama masing-masing. Misalnya ini untuk output dari Fahrenheit. Oke. Di sini kita buat label atas nama Reaumur. Dan terakhir di sini akan kita pasang atas nama Kelvin tentunya. Baik, setelah ini selesai, kita tentu memerlukan tombol konversi.
Untuk alat pengkonversinya kita membutuhkan button. Di sini kita akan pakai button untuk perintah convert. Jadi tombol ini akan mengkonversikan nilai dari inputan ini sehingga menghasilkan output di text box ini. Button ini klik dulu, baru kita edit propertiesnya. Jadi kita beri nama convert. Oke. Lalu yang kedua, kita perlu mereset sehingga kita bisa melakukan konversi berulang-ulang. Nah, kita edit sini, nama reset. Oke, jadi simple bukan? Nah, ini adalah bagian dari desain. Kita bisa mempercantik lagi dengan menambahkan background color mungkin, atau background image, itu terserah Anda. Cukup memilih dan oke. Namun sini saya akan menjelaskan simpelnya saja. Jika desain kita sudah selesai, bagaimana caranya kita membuat program? Lihat, ini adalah lembar program kita. Untuk memasukkan nilai-nilai ini semua, tentu kita membutuhkan program. Apa yang berfungsi? Tentu ini tombol convert. Kita double klik. Oke, nah berarti kita bisa membuat program kita di sini. Oke, di sini pertama-tama kita perlu mendeklarasikan inputannya dan output. Misalnya saya mau membuatnya dalam variabel double. Oke. Apa yang saya inputkan tentu ini. Nah, mengapa tampilan begini? Karena saya memasukkan program tapi belum terpakai seutuhnya, artinya programnya masih setengah-setengah, jadi harus diselesaikan buat dia bisa tampil ke desain semula. Oke, setelah double kita deklarasikan atau kita perkenalkan inputannya. Inputan itu adalah Celsius bagian atas dan output itu adalah Celsius bagian bawah. Nah, misalnya Celsius atas itu inputannya kita beri nama C, Fahrenheit, Reaumur, dan Kelvin. Untuk outputnya juga kita beri inputan, misalnya output Celsius, output Fahrenheit, output Reaumur, dan output Kelvin. Jangan lupa setelah ini kan kita tadi memasukkan radio box. Kita lihat, nah sini ada radio box kita. Ini adalah pilihan, dan pilihan itu programnya adalah program if. Jadi untuk memilih salah satunya kita harus memasukkan program if. Oke, bagaimana caranya? Pertama, kita kembali dulu ke program, kita masukkan setelah inputan kita masukkan, kita bisa memasukkan program if. Nah, untuk itu saya sudah menyediakan program if untuk kita lihat sini. Ini adalah tampilan awal program kita yang tadi pada saat kita pertama kali membuat program. Namun setelah dari sini, setelah kita klik tombol convert, akan muncul ini perintah ini, dan disinilah kita masukkan program untuk mendeklarasikan atau memperkenalkan input dan outputnya. Ini adalah input, dan outputnya adalah yang double ini. Ini ada text box, perintah text box. Ini ada
adalah program keseluruhannya. Kita lihat fungsi button sini adalah button satu itu maksudnya convert tadi, tombol convert. Jadi ketika kita klik, dia akan memperkenalkan ini. Nah, fungsi radio button itu, jika kita klik radio button akan muncul ini, dan kita isi dengan program di sini. Ini adalah cara mengkonversinya. Maksudnya itu adalah pada text box atau nilai input sumber awal, satu-satunya text box yang paling atas, itu maksudnya mengubah text box satu itu yang dalam bentuk teks dan dirubah ke dalam double, karena di sini kita konversikan dalam double untuk dibaca. Lalu ini adalah untuk menampilkan program kita yang di sini. Begitu seterusnya. Ini inputannya, rumusnya atau inputannya, dan di outputnya di sini. Pindahkan dikonversikan ke string. Begitu selanjutnya sampai selesai program ini. Namun yang membuat berbeda adalah ini, ada else. Artinya jika program if ini tidak dilakukan, maksudnya jika mereka memasukkan nilai inputan tanpa jika user melakukan konversi tanpa memasukkan berapa nilai inputnya, maka akan tampil perintah silakan masukkan value suhu dahulu, nilai suhu dahulu. Nah, setelah dimasukkan nilai value, barulah dia bisa masuk ke program selanjutnya. Di sini saya membuat program reset. Artinya jika text box ini bersih, dari sini baca programnya. Jika text box 1 itu tidak sama dengan 0, artinya text box 1 itu berisi. Setelah kita convert, tentu outputnya pun akan berisi. Nah, jika text box 1 berisi, maka text box 1 itu akan dibersihkan. Demikian juga text box 2, 3, dan 4. Ini adalah outputnya. Setelah itu kita tutup program kita. Ini tidak perlu, kita tutup program kita. Nah, untuk teman-teman jika ingin melihat setelah kita tutup dari notepad, kita bisa membukanya dalam bentuk C#. Namun sini saya sudah menyediakannya. Kita lihat form dari program saya. Nah, ini tugasnya tadi. Ini untuk tombol konversi. Ini adalah radio button untuk konversi dari Celsius. Radio button 2 konversi dari Fahrenheit ke, ini adalah konversi dari Reaumur, dan yang terakhir adalah konversi dari Kelvin. Dan setiap konversi ini akan dikonversikan ke empat-empatnya jenis suhu tersebut. Ini adalah else jika mereka tidak memasukkan nilai. Artinya mereka harus memasukkan nilai dahulu lalu bisa mengkonversi. Dan yang terakhir adalah perintah ini, reset. Jadi jika kita ingin melakukan reset ulang, bisa. Mari kita lihat program yang telah saya buat. Nih, di sini kita melakukan konversi. Kita pilih jenis suhu apa yang akan kita lakukan. Misalnya kita ingin mengkonversi suhu Fahrenheit dengan suhu 32 derajat. Oke, kita convert. Maka akan tampil suhu Celsiusnya adalah 0, Fahrenheitnya 32, Reaumurnya 0, dan Kelvinnya 273. Jika kita ingin melakukan konversi lagi, kita bisa pilih reset. Maka semakan kosong, lalu pilih
dari mana kita mau lagi. Misalnya dari remur dengan suhu 400 remur, derajat remur, kita convert, lalu tampil hasilnya, kita reset, mulai lagi dari awal. Namun apabila kita langsung mengconvert, akan tampil silahkan masukkan nilai value dahulu. Perintah inilah yang membuat kita atau yang mengingatkan kita untuk memasukkan nilai value. Saya rasa sekian dari saya, semoga berhasil untuk teman-teman yang menyaksikan. Salam kompak.